Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para sahabat pecinta amal soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga dengan menonton video ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, banyak di antara masyarakat kita yang masih percaya jika roh orang yang sudah meninggal masih ada di rumah dan sekitar rumah. Mereka percaya jika arwah orang yang sudah meninggal akan pergi dari rumahnya setelah 40 hari meninggal. Bahkan terkadang saking percayanya mereka terhadap mitos itu, sampai-sampai mereka merasakan kehadiran arwah tersebut di sekeliling rumah selama 40 hari. Bahkan alam bawah sadar mereka sampai-sampai bekerja mengikuti keyakinan mereka, dan seakan-akan mereka masih merasakan wewangian bunga kuburan, seakan-akan adanya kehadiran orang yang sudah meninggal. Namun ternyata pernyataan tersebut hanyalah mitos belaka. Arwah atau roh orang yang sudah meninggal dunia rupanya tidak berkeliaran di sekitar rumah. 40 hari setelah meninggal, arwah orang yang sudah meninggal tidaklah seperti yang mereka kira, karena tidak ada satupun dalil yang membenarkan pernyataan tersebut. Karena jika arwah masih ada di sekitaran rumah, berarti si arwah masih berurusan dengan kehidupan dunia, dan hal ini tidak ada dalam keterangan apapun. Dalam bukunya Al-Ruh disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh sesudah meninggal sampai hari kiamat datang itu ada di mana. Tentu dari kebanyakan opini tersebut tidak ada sama sekali diterangkan yang menyebutkan bahwa arwah-arwah akan gentayang. Untuk arwah orang yang beriman, mereka akan tinggal tenang di alam barzah sampai kiamat tiba. Mereka dilimpahkan rezeki yang banyak dan juga diberikan berbagai kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan di alam dunia. Rahasia di balik 40 hari sesudah orang beriman meninggal, tempatnya adalah di alam yang penuh dengan kenikmatan, sedangkan arwah orang-orang kafir akan merasakan siksa dan kesusahan di alam barzah yang sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala pun pernah berfirman bahwa ada barzah yang akan mereka tinggali sebelum mereka dibangkitkan untuk ditimbang amal baik dan buruknya. Orang yang meninggal dunia sudah tidak punya urusan dengan alam dunia. Mereka hanya berurusan dengan amal mereka masing-masing. Orang yang meninggal dunia memiliki tanggung jawab di alam barzah, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kalau dia baik, alam barzahnya seperti di taman surga. Kalau dia ahli maksiat, dia akan mendapatkan siksa. Jadi tidak ada pulang 1, 2, sampai 40 hari.
Jika hal ini mengakibatkan keraguan, alangkah baiknya kita berpegang kepada hadis yang menjelaskan secara rinci bagaimana proses pencabutan ruh hingga perjalanan ruh dibawa naik kepada Allah dan diturunkan lagi ke bumi, yaitu alam barzah sampai hari kiamat tiba. Setelah itu, proses berlanjut di mana malaikat akan menanyainya supaya bisa memutuskan di mana ia harus menunggu sampai hari kiamat itu datang. 40 hari orang meninggal dipercaya arwahnya ada di rumah, tapi sebenarnya nanti ia akan ditempatkan oleh malaikat untuk menunggu hari kiamat. Sebelum diputuskan apakah ia nanti bakal di alam kubur penuh siksa atau yang penuh nikmat berdasarkan amal perbuatan selama ia masih hidup di dunia. Intinya dari keterangan di atas bahwa yang dipercayai masyarakat sampai saat ini tentang 40 hari arwah masih gentayangan itu semua tidak benar. Dimensi antara orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal sudah berbeda. Maka dari itu sebaiknya berhati-hati akan iblis yang mencoba menjauhkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan di atas, sebaiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah diperdaya oleh setan yang ingin menghancurkan akidah kita, sehingga apapun tipu daya yang mereka lancarkan, kita akan paham bahwa itu semua adalah godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.